Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan PT Bank BCA Syariah tahun 2012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alia Muhimmatunisa dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas 3B, nomor induk mahasiswa 21214149. Pada PowerPoint kali ini akan ada 3 pembahasan pokok. Yang pertama yaitu latar belakang perusahaan, yang kedua deskripsi kinerja keuangan, dan yang ketiga yaitu peringkat kinerja keuangan. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang perusahaan. PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia (TBK) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank UIB berdasarkan Akta Akuisisi nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Iriawan Surojo, SH MSI, Notaris di Jakarta. Pada awalnya, Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional. Kemudian, mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/13/ keputusan Gubernur Bank Indonesia /DPG /2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Bank BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul dalam bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan deskripsi kinerja keuangan. Dalam pembahasan kali ini dibagi ke dalam beberapa subbab lagi. Yang pertama yaitu kinerja likuiditas yang dihitung berdasarkan rasio FDR atau LDR dengan rumus total financing dibagi total deposit atau dana pihak ketiga dikali 100%. Dengan FDR, hasil pembagian dari total financing dan deposit atau dana pihak ketiga tersebut pada Bank BCA Syariah tahun 2012 menghasilkan 0,789 dikali 100% atau dapat dibulatkan hasilnya yaitu 80%. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai FDR dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah 80%, yang bermakna bahwa FDR dari PT BCA Syariah bagus karena sudah memenuhi kriteria ambang batas FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yang artinya likuiditas dari perusahaan tersebut sudah cukup baik. Selanjutnya yaitu kinerja profitabilitas. Dalam kinerja profitabilitas ini dihitung lagi dengan dua rasio yaitu ROA dan ROE. Yang pertama yaitu rasio ROA atau Return of Asset yang dihitung dengan rumus laba bersih dibagi total aset perusahaan dikali 100%. Dengan hasil pembagian yaitu 0,0068 dikali 100%. Hasil ROA-nya yaitu 0,68%. Berdasarkan perhitungan tersebut, ROA dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah 0,68%. Yang bermakna bahwa aset yang dimiliki perusahaan PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 memiliki kemampuan yang rendah dalam menghasilkan laba perusahaan, yaitu hanya sebesar 0,68%. Selanjutnya yaitu dengan rasio ROE atau Return of Equity dengan rumus laba bersih
dibagi total ekuitas dikali 100%. Dengan hasil pembagian 0,02746 dikali 100% yang dapat dibulatkan ROE-nya menjadi 2,8%. Berdasarkan perhitungan di atas, ROE dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 2,8%. Bermakna bahwa kemampuan ekuitas atau modal sendiri dari perusahaan PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 2,8% dalam menghasilkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu kinerja likuiditas yang dihitung dengan rasio NPM atau Net Profit Margin. Dengan rumus, laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Hasil pembagiannya yaitu 0,063 dikali 100%. Hasilnya yaitu 6,3%. Berdasarkan perhitungan tersebut, PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 memiliki kinerja likuiditas sebesar 6,3%, yang bermakna bahwa perusahaan tersebut efisien dalam mengelola perusahaannya. Selanjutnya yaitu kinerja permodalan. Dihitung dengan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio dengan rumus total modal dibagi total ATMR atau aset tertimbang menurut resiko dikali 100% dengan hasil pembagian yaitu 0,459 dikali 100% sama dengan 45,9%. Berdasarkan perhitungan tersebut, CAR dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 45,9%. Bermakna bahwa PT Bank BCA Syariah memiliki kemampuan meng-cover atau menanggung aset beresiko sebesar 45,9%. Selanjutnya yaitu kinerja kualitas kredit yang dihitung dengan rasio NPL atau Non-Performing Loans dengan rumus total kredit macet dibagi total pinjaman yang disalurkan dikali 100%. Hasil bagi dari rumus tersebut yaitu 0,001 dikali 100%, hasilnya yaitu 0,1%. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai NPL dari PT Bank BCA Syariah tahun 2012 adalah sebesar 0,1%. Bermakna bahwa kualitas kredit yang diberikan oleh PT Bank BCA Syariah sangatlah baik karena hanya terdapat 0,1% kredit macet dari total pinjaman yang disalurkan. Selanjutnya yaitu kinerja pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu dengan rasio pembiayaan syariah dengan rumus mudharabah ditambah musyarakah dibagi total pinjaman yang disalurkan dikali 100%. Dengan hasil bagi 0,46 dikali 100% yang hasilnya yaitu 46%. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai rasio pembiayaan syariah dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah 46%, yang bermakna bahwa sebanyak 46% pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu kinerja sosial perusahaan. Dihitung dengan rasio proporsi zakat dengan rumus total zakat yang dihimpun dibagi total aset dikali 100%. Dengan hasil bagi 0 dikali 100%, maka hasilnya 0%. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai rasio proporsi zakat dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah 0%. Hal ini bermakna bahwa penyaluran zakat yang berasal dari aset perusahaan sebesar 0%. Selanjutnya yaitu kinerja sosial perusahaan yang dihitung dengan rasio kinerja sosial dengan rumus dana kord ditambah total zakat yang disalurkan dibagi pendapatan dikurangi dalam kurung pajak ditambah zakat dengan hasil pembagian yaitu 0,035%. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai rasio kinerja sosial dari PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 adalah sebesar 0,035%. Hal ini bermakna bahwa PT Bank BCA Syariah memiliki kinerja yang kurang baik dalam proporsi dana qardul hasan terhadap total pendapatan yang dihasilkan oleh PT Bank BCA Syariah.
Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu peringkat kinerja keuangan. Di sini terdapat 4 data dari PT Bank Syariah pada tahun 2012, yaitu ada PT Bank Mandiri Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, dan PT Bank BCA Syariah. Langsung pada kesimpulannya, bahwa berdasarkan tabel di atas, setelah dirata-rata, peringkat kinerja keuangan PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012 berada di peringkat 2 dengan rata-rata 20,19%. Dan yang pertama yaitu PT Bank Mandiri Syariah dengan 23,6%. 23,06%. Pada urutan ketiga terdapat PT Bank Mega Syariah dengan rata-rata 16,95% dan PT Bank Syariah Bukopin dengan 14,86%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.